prinsip yang ada di simulasi ini sama dengan pembuatan media kita. Kalau ini pembuatan media untuk gel elektroforesis. Gel elektroforesis itu untuk elektroforesis DNA. DNA-nya kita lewatkan ke agar, terus nanti akan jalan sendiri DNA-nya, terus bisa dilihat di film. Tapi prinsipnya dengan pembuatan media itu samanya apa? Itu ada penimbangan media juga. Kemudian setelah penimbangan dilakukan pengenceran atau dilakukan pemanasan untuk melarutkan media itu. Nah, ini caranya. Kalau ini harus berlangganan, jadi tapi kalian nggak usah berlangganan ke sini, biar saya simulasikan aja. Ini sudah terlihat kah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi yang pertama kita siapkan alat dan bahannya. Alatnya apa saja? Yaitu neraca. Ini neraca analitik, kalian sudah tahu. Kemudian tempat untuk membuat media, kita bisa pakai Erlenmeyer atau Becker Glass. Kemudian ini di sini seolah-olah ini Aquades. Kemudian ada reaksi lain, dan ini media atau powder. Media itu memang bentuknya powder ya. Ya kayak reagen kimia yang kita timbang di kimia itu. Tapi isinya campuran bahan-bahan yang kayak, kalau kalian tahu pelet untuk makan lele itu, baunya hampir seperti itu baunya. Karena campurannya protein dari, bisa dari kaldu apa? Ada juga yang dari babi, tapi kebanyakan memang dari babi. Jadi kalian pada waktu praktikum di laboratorium mikrobiologi harus menggunakan jas lab, ya tentu jas lab, handscoon, masker, seperti itu. Karena memang kalau praktikum di mikro itu rawannya yang pertama sebagian besar itu bahannya itu dari kaldu babi, jadi najis. Jadi saya sarankan kalau di mikro, setelah dari mikro, kalau mau sholat ya pakai pakaian yang lain, seperti itu. Tuh, ya. Nah, apa yang dilakukan? Ya, kita tentu saja menimbang media. Kita siapkan dulu neracanya. Nah, seperti ini. Sudah tahu kan ya cara penimbangnya. Kita ambil bahan yang akan kita timbang. Ini agak tinggi. Oh, ini ditutup dulu. Nah, ini diambil, kemudian ditimbang. Cara menimbangnya, besok pada saat hari H, nanti saya sampaikan cara menghitungnya, karena kemarin belum sempat menampilkan. Nah, setelah ditimbang, apa yang dilakukan? Ya, melarutkan dengan Aquades. Ini seolah-olah Aquades. Aquadesnya berapa mili? Tergantung dari kebutuhan. Kalau misalnya kita ingin biasanya takarannya untuk, nah ini setelah dilarutkan, terus digosok atau diaduk ya. Kalau takaran untuk satu tabung reaksi itu biasanya 20 mili, ada juga yang 10 mili, tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing. Kalau ingin LBT semacam tadi 10 mili, itu tinggal dikalikan butuh berapa tabung. Kalau untuk di cawan Petri itu 20 mili, seperti itu. Ya, setelah diaduk, kemudian kita tutup, ya. Terus kita panaskan. Nah, ini laboratoriumnya modern ya, jadi
Untuk memanaskan pakai microwave. Kalau kita sih manaskannya pakai kompor listrik. Itu. Jadi setelah dipanaskan, ditunggu sampai larut. Kalau di sini simulasinya ditunggu sampai larut, kemudian dibuka lagi dan dikocok lagi. Seperti itu. Tapi kalau kita di lab biasanya ya sudah selesai sampai larut, habis itu di autoclave. Cara pengautoklavannya ya nanti pada saat dekontaminasi kalian akan tahu cara menggunakan autoclave. Seperti itu. Ini pembuatan media tadi. Pembuatan media tadi diingat-ingat ya. Pertama dilakukan penimbangan, kemudian dilarutkan dengan aquades, terus dilarutkan dengan cara pemanasan seperti itu. Terus setelah itu di autoclave suhu berapa? Suhunya 121 derajat Celcius selama 15 menit. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk pembuatan media? Bagaimana lanjut? Untuk pembuatan media nanti harus kalian tulis di laporan. Jadi laporannya nanti formatnya akan saya kirim di prosedur. Nanti kalian isi cara pembuatan media. Caranya seperti apa? Misalnya ditimbang 36 gram media EMB dilarutkan dalam berapa mililiter aquades. Setelah itu kalian lakukan pemanasan, misalnya pemanasan, terus di autoclave suhu 121 selama 15 menit. Seperti itu. Medianya apa? Medianya kan banyak, ada LBT, LBG itu. Kalian bikin satu-satu dengan sub-bab seperti itu. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Terus untuk apa prosedurnya itu nanti kita dapatnya dari mana, Bu? Maksudnya kayak misalkan pembuatan LB itu kan bisa kayak simulasi ini pula kalau yang lainnya, Bu. Kayak misalnya yang GLBB kayak gitu, Bu. Sama. Sebenarnya prosedur pembuatan media itu apa namanya? Cirinya sama. Maksudnya cirinya sama, tahapannya itu sama. Tahapannya sama ya, cuman penimbangan, ditimbang, ini seperti ini. Ditimbang terus dilarutkan, panasi, di autoclave seperti itu. Kalau yang EMB itu nanti berarti memang harus dijelaskan ya pembuatan EMB ini, pembuatan media ini harus dilarutkan, harus ditempatkan gitu. Kalian harus kalian ingin tahu gitu maksudku, gitu ya. Berarti harus ada sesi. Saya kira kalian nggak butuh ini, tapi nggak apa-apa nanti nanti setelah mungkin pada saat minggu kedua nanti kalian bisa gabung dengan kelompok yang minggu kedua gitu ya. Nanti saya siapkan caranya ya. Gimana? Gimana? Baik, Apakah seperti itu ya solusinya? ya, Bu. Yang lain? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Kita lanjut ke inokulasi.
Sudah siap inokulasi? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Kalau inokulasi, kalian lakukan sendiri. Saya akan nge-share linknya. Kalian lakukan. Oh, saya tunjukkan dulu ya. Saya tunjukkan dulu. Kan? Sudah, Bu. Ya, nanti kalian kita share sekarang lah. Tak share di chat ya linknya. Nah, nanti di sini kalian download dulu flash player ini, flash player. Setelah download flash player, kalian download Strix. Nanti ketika flash playernya sudah terdownload, Strix yang sudah kalian download ini masukkan di flash playernya ini. Nanti dicoba aja dulu. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, apa sih fungsinya Strix tadi? Strix ini, Strix ya untuk memindahkan bakteri dari media satu ke media lainnya. Kan kita besok itu hari Minggu besok, kita akan melakukan inokulasi, ya ini salah satu caranya. Kalau yang di BCLB atau media cair, inokulasinya gampang, tinggal kita siapkan ose, kita ambil yang media cair, kemudian kita masukkan ke media baru, tinggal diutak-utak saja. Tapi kalau untuk media yang ada di cawan Petri seperti ini, itu membutuhkan keterampilan khusus. Ini sudah terlihat ya screen saya. Kita mulai, sudah siap? Iya, Bu. Ya, ini yang dinamakan ose atau jarum inokulasi. Kita punya dua. Ada ose bulat, ada ose jarum. Kalau ose jarum biasanya kita ya. Belum ganti, Bu, screen-nya. Screen-nya masih yang hijau virtual interaktif bakteri itu, Bu. Oh, oke. Oke. Iya. Ini kelihatan apa? Udah, Bu, ada ose-nya. Ada apa? Nggak jelas kamu ngomong apa. Yang Strix kelihatan, Bu. Oh, ada ose. Oke, sudah kelihatan ya, ada ose. Nah, di sini ada ose, ada bunsen, ada cawan Petri. Kalau ini cawan Petri isinya bakteri yang sudah dikultur sebelumnya. Nah, cara yang pertama yaitu kita akan mensterilisasikan ose. Ini ada ose jarum. Caranya gimana? Ya kita nyalakan bunsen. Jadi sebelumnya bunsen sudah dinyalakan ya. Tapi karena kita virtual ya gitu aja di sini. Nah, ini cara menyalakannya. Cara mensterilkan ose harus sampai panas membara. Ini tadi. Wah, nggak bisa ya. Harus sampai panas membara. Cirinya apa? Kawat ose tadi harus sampai merah. Tidak boleh separuh merah, separuh
hitam, nggak boleh, harus seluruhnya membara agar tidak ada kontaminasi dari luar. Setelah kita panasi tadi, kita dinginkan. Jangan sampai panas-panas, nah, suhu berapa itu diambil untuk mengambil bakteri, jelas bakterinya mati. Setelah itu kita buka cawan Petri, bukanya dengan tangan kiri ya, simulasinya. Memang kalau membuka semuanya cawan Petri, tangan kiri, tangan kanan memegang ose. Nah, di sini kelihatan kan pertumbuhan bakteri itu seperti ini. Kelihatan? Kelihatan. Ya, betul. Ini namanya bakteri yang sudah tumbuh di media cawan Petri. Nah, di sini ada pertumbuhan bakteri tapi tidak apa ya? Tidak terpisah, jadi ngumpul nggak jelas. Ini juga. Nah, yang kita ambil itu yang sini, yang ini. Yang satu memisah ini namanya koloni. Paham? Ini namanya koloni. Ini 1, 2. Pokoknya yang memisah berbentuk bulat, ini namanya koloni. Kalau yang sebelah kiri, bawah ini nggak bisa diambil karena koloninya tidak terpisah. Jadi kita ambil 1. Ambilnya hanya di ujung sini ya. Kalau kita punya banyak media yang mau dipakai, kalau kita ngambil semuanya tak deret, gitu kamu habiskan ya habis. Padahal pengertian koloni itu kan isinya berjuta-juta sel, bermiliar-miliar sel bakteri kan yang mengumpul jadi menjadi satu koloni yang dinamakan koloni. Tuh. Jadi kemarin ada kelas nih yang tanya cuma tumbuh 1. Ya kira nanti kalau 1 koloni dipakai untuk media habis. Padahal pengertiannya 1 koloni itu isinya miliaran, jadi tidak perlu khawatir habis. Kecuali kalau kamu ambil 1 deret untuk kamu masukkan ke 1 tabung berikutnya ya habis. Tapi kan ini bisa dibagi ke semua cawan atau media baru. Kita ambil di sini sedikit aja. Nah, setelah itu kita ambil tangan kiri media yang baru. Media ini sudah dibagi 4 kuadran. Bagi 4 kuadran. Kita ambil dengan tangan kiri. Nah, kita setrikkan di sini. 1. Pakai ini ya, mouse ya. Ditekan terus. Ini sampai A dan ke B. Secara zigzag. Nah, kemudian kita panaskan lagi. Nah, ini panaskan ose sampai membara. Sampai membara seperti ini ya. Merah ini berarti membara. Sudah selesai. Kita klik lagi. Kita dinginkan. Pre-memory ya. Setelah itu kita ambil. Sebenarnya pernah ambil 1 lagi. Tapi kalau di prosedur ini kita teruskan dari goresan terakhir tadi. Kita gores. Seperti ini. Nah, di sini kalau kita gagal atau ada kesalahan saat melakukan goresan, itu ada konfirmasi. Nah, kita lakukan lagi seperti ini. Nah, ini perlu ketelitian ya. Nah, ini kalau menyetrik ke kuadran yang lain, dia nggak mau. Nah, sampai kuadran keempat. Nanti dilakukan inokulasi lagi. Disetrikasi ke sini.
Tiba-tiba saya out sendiri, kenapa ya? Sinyalnya mungkin, Bu. Sinyal mungkin, Bu. Tadi saya jelaskan sudah sampai mana? Kok saya tiba-tiba keluar tadi? Sampai kuadran 3. Oh ya, kalau gitu kalian kan sudah tahu prinsipnya. Yang sudah saya share tadi, kalian coba download. Tadi sudah dicoba. Ada yang sudah berhasil download? Kita lanjut atau download dulu? Lanjut saja, Bu. Lanjut ya. Sekarang pewarnaan gram. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Pewarnaan gram kita lakukan di hari kelima. Di hari kelima itu, atau hari keempat ya. Biasanya dari EMB atau NAS kita lakukan itu. Berarti besok yang di stase 4 melakukan pewarnaan gram. Tapi di sini kalian semua harus mengetahui cara melakukan pewarnaan gram. Yang pertama, nanti kalian kalau gram ini kalian nggak usah download, kalian tinggal join aja sih kalau yang ini gram stain. Nah, kalau ini sudah kelihatan ya tampilan ini. Ya, Bu, tampilan hitam. Tampilan hitam. Tampilan Menu menu. maksudnya, Bu, masih. Iya. Ya, ya sudah kan? Kita klik start. Nah, ini ose dalam keadaan steril. Nah, ose dalam keadaan steril. Tadi, nah, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi ose dalam keadaan steril. Oh, gini. Yang pertama dipanaskan dulu osenya. Ose harus steril sebelum mengambil media dari koloni dari media ini. Ini media yang kita tanam tadi seolah-olah ya. Terus kita siapkan objek gelas. Objek gelas ini kita tetesi dengan 1 atau 2 tetes aquadex atau NaCl. Kita teteskan di sini. Nah, setelah itu kita ambil, Ya, setelah diteteskan aquadex 1 sampai 2 tetes ke sini, kita ambil kuman yang ada di cawan Petri ini. Kemudian kita goreskan secara melingkar ke objek gelas yang berisi aquadex tadi, seperti ini, ke arah luar, ke arah jarum jam. Kemudian kita panasi sampai kita kering anginkan dulu ya, kita kering anginkan sampai kering. Biasanya kita angin-anginkan di bawah jendela gitu. Lalu kita panaskan buzzer. Objek gelas yang sudah kering tadi, yang berisi kuman tadi, kita lewatkan ke nyala api.
Cuman 1 sampai 2 detik. Jangan terlalu panas ya. Fungsinya apa? Itu adalah fungsinya, itu namanya tadi adalah fiksasi, yaitu untuk melekatkan bakteri yang akan kita warnai tadi. Kita kan tujuannya pewarnaan jam ini untuk mewarnai bakteri, karena bakteri itu tidak memiliki warna. Untuk membedakannya, maka dilakukan pewarnaan. Nah, setelah fiksasi tadi, kita lanjutkan dengan menetesi gram 1. Kita menggunakan pewarnaan gram ya. Jadi pewarnaan gram itu ada 1 set. Yang pertama gram 1 kristal violet, gram 2 iodin, gram 3 alkohol, dan gram 4 safranin. Ini fungsinya berbeda-beda. Mungkin ada di teori, nanti kalian cari sendiri. Nah, kita apply-kan di sediaan tadi. Terus dibiarkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, kita bilas dengan air mengalir. Setelah itu, kita ambil tetesi dengan iodium. Nah, kita biarkan 1 menit. Setelah itu, bilas dengan H2O. Nah, seperti ini. Kemudian tetesi dengan cat gram 3 alkohol. Ini cuma 5 sampai 10 detik. Setelah itu bilas dengan aqueous atau H2O, dan terakhir ditetesi dengan safranin, biarkan selama 1 menit juga. Setelah itu bilas dengan H2O. Nah, setelah itu kita keringkan. Biasanya kita keringkan dengan tisu. Setelah kering, kita lanjutkan pemeriksaan di bawah mikroskop. Nah, ini di sebelah kiri, view slide under the microscope. Kita klik di sini. Nah, akan terlihat seperti ini. Kalau offline-nya tidak gampang ini mungkin ya. Karena kadang-kadang, nantinya kita akan ajari bagaimana cara melihat dengan mikroskop. Jadi kalian tidak perlu khawatir, yang kalian maksimalkan di hari ini, kalian harus bisa teknik-teknik inokulasi, pewarnaan gram, seperti itu. Nah, di sini besok kita akan melihat ada bakteri apa saja, atau bakteri yang telah kita tumbuhkan itu. Nah, ini ada bakteri batang dan juga kokus. Seperti itu. Oke, selesai. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Bu, untuk Jelas. penetesannya gram tadi itu cukup 1 tetes ya, Bu? Iya, 1 tetes. Pokoknya sampai merata, menutupi sediaan kuman yang kita gores tadi loh. Nah, tidak harus 1 tetes, yang penting merata melebar ke seluruh permukaan goresan kuman yang kita gores tadi. Kan mesti ada bekasnya, kayak kalau kita meneteskan air, terus air itu tiba-tiba menguap, kan meninggalkan bekasnya seperti itu. Itu sampai menutupi data sampai habis hasilnya. Baik, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya persilakan kepada mahasiswa yang di sini untuk melakukan praktek sendiri-sendiri. Kemudian hasilnya dikirimkan ke Google Form ya. Semuanya harus bisa. Karena kita praktikum cuma sehari, kalau tidak ada hasilnya ya percuma. Harapan saya hari ini kita sudah belajar ya, meskipun secara virtual ini kita paham bagaimana caranya
inokulasi, bagaimana cara pewarnaan gram. Kita tinggal besok pada saat hari H, kita tinggal meres saja. Seperti itu. Baik, bagaimana? Bisakah kalian mencoba sendiri? Di yang tadi ya, Bu? Ya, kan linknya sudah saya share di chat. Kalian mencoba sendiri. Kemudian